Ia bertanya, mengapa judulnya Islam Segala Zaman? Karena kan Islam adalah agama yang diturunkan pada zaman Nabi. Kok bisa dikatakan Islam adalah agama segala zaman? Jadi dari mulai judul saja sudah orang bertanya-tanya. Betul, betul. Begini, yang pertama, Nabi pernah bersabda, Tuhan akan mengutus kepada umat ini siapa yang memperbaharui ajaran-ajaran dalam arti rincian ajaran agama ini setiap 100 tahun kata Nabi. Artinya setiap waktu yang lama begitu ada kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menganjurkan untuk melakukan apa yang dinamai ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya berpikir bersungguh-sungguh untuk mencari mengapa hukum ini ditetapkan. Sehingga kalau sudah diketahui sebabnya, kita bisa melihat apakah sebab itu masih ada sekarang atau sudah berubah. Kalau sudah berubah, maka hukum akan berubah. Yang ketiga yang kita ingin lihat, sebenarnya yang berubah itu atau yang banyak berubah itu bentuk, bukan substansi. Sejak dulu orang makan, tapi bentuk makanannya, cara mengolahnya berbeda. Sejak dulu lelaki dan perempuan saling memiliki kecenderungan untuk cinta mencintai. Sampai sekarang masih begitu. Sejak dulu orang senang harta, senang kedudukan. Nah, jadi yang berubah lebih banyak bentuk. Bukan substansi. Bukan substansi. Nah, dalam banyak hal agama ini menetapkan substansi, bukan menetapkan bentuk. Masjid silahkan mau bentuk apa aja, ya kan? Substansinya? Substansinya adalah tempat itu bersih, bisa digunakan untuk salat. Seandainya, saya berandai, bangunan Ka'bah yang ada di Mekah itu, bangunannya dipindahkan ke Jakarta, orang tidak menghadap ke Jakarta. Karena itu hanya bentuk. Walaupun kita harus mengagungkannya, menghormatinya. Ini yang menjadikan agama ini selalu sesuai. Nah, yang kelima atau yang keempat, Islam mempunyai apa yang kita bisa namakan hak veto. Yaitu apabila suatu ajarannya menjadi berat untuk dilakukan seseorang, maka ajaran itu bisa gugur atau terganti dengan yang lain. Apa misalnya, Biku? Untuk haji diperlukan biaya, diperlukan keamanan dalam perjalanan dan di sana. Kalau keamanan terganggu atau biaya tidak cukup, maka gugur kewajiban haji, ya kan? Puasa, orang bisa tidak berpuasa. Siapa? Orang yang bekerja berat, yang tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali pekerjaan yang berat itu, dia boleh tidak puasa atau menggantinya dengan membayar fidyah dan sebagainya. Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan, yang hamil, yang menyusukan, semua ada. Karena prinsipnya begini, agama ciptaan Tuhan. Keberagamaan adalah sikap manusia. Keberagamaan itu dibawa kedudukan kemanusiaan. Sehingga kalau ada keberagamaan yang mengganggu kemanusiaan, maka bisa jadi keberagamaan atau kewajiban beragama itu menjadi gugur. Itu sehingga bisa sesuai kapan saja. Karena dia menjunjung tinggi agama sebagai sesuatu ajaran dari Tuhan, sekaligus menjunjung tinggi kemanusiaan manusia.